Pertama, kita analisis dulu kondisi rambut dari klien kita untuk menentukan obat apa yang akan kita pakai. Karena rambutnya ini bekas di bleaching, maka saya masker tipis-tipis yang bagian rambut yang ada semirnya. Kalau tidak ada ya tidak usah dimasker, tipis-tipis aja ya. Karena rambut klien kita ini sangat besar dan juga kasar, maka saya pakai obat yang tipe ekstra resisten. Saya di sini memakai metrik ya Kak ya. Nah, lalu kita oleskan obatnya selapis demi selapis, tapi yang bagian rambut hitamnya saja yang diwarna nanti, tidak usah sekarang. Sekarang hanya di obat yang bagian rambut hitamnya saja. Pengobatan step 1 ini selapis demi selapis, jangan sampai terkena kulit karena nanti akan mengakibatkan kerontokan. Setelah semua rambut teroles oleh krim step 1, lalu kita diamkan sekitar 30 menit. Selanjutnya kita smooth lagi. Kita smooth lagi yang bagian atasnya saja, yang bagian hitam. Setelah rambutnya molor, itu kita smooth lagi untuk yang ketiga kalinya ini sampai ke ujung. Hanya yang diwarna saja kita ulang, yang masih hitam yang bagian atas itu tidak usah di smoothing lagi, karena ini tujuannya hanya untuk memberikan obat ke rambut yang sudah diwarna, yang tadi cuman di masker. Setelah kita diamkan kira-kira 5-10 menit, yang penting rambutnya itu sudah molor, yang hitam molor, yang rambut yang diwarna itu juga molor, lalu kita bilas. Dibilas di sini hanya pakai air saja, tidak usah pakai sampo atau kondisioner. Kemudian kita keringkan sampai benar-benar kering 100%. Lalu kita semprotkan dengan vitamin antifreeze, itu selapis demi selapis. Vitaminnya banyak nggak apa-apa, nanti biar rambutnya itu tidak rusak saat dicatok. Di sini saya pakai grit antifreeze, itu saya pakai selapis demi selapis ke seluruh rambut klien. Selanjutnya, tanpa dikeringkan lagi, rambut kita parting menjadi 2 bagian ya, yang belakang, lalu kita mulai catok. Di sini saya menggunakan suhu 230 derajat karena memang rambut klien ini sangat besar-besar. Kalau suhunya di bawah itu nanti tidak bisa halus. Tapi saya mencatok dengan suhu itu hanya sampai yang bagian hitamnya saja. Untuk yang bagian ujung yang terkena warna tadi, nanti saya catok itu setelah 5 atau 6 lapis gitu, nanti saya double catoknya langsung ke ujung dengan suhu 210. Setelah pencatokan sampai di sebatas telinga itu, lalu saya akan mulai mencatok sampai ke ujung dengan suhu 210. Sampai telinga itu saya lakukan sekali catok ya, ketebalannya sampai telinga itu biar nanti rambutnya tidak krus. Karena kalau bekas warna suhu rambutnya kita samakan dengan rambut yang normal, itu pasti nanti akan krus rambutnya. Kita catok selapis demi selapis sampai selesai. Dengan rambut yang hitam itu saya masih menggunakan suhu 230. Tapi kalau untuk yang samping itu saya menggunakan suhu 220 derajat karena bagian samping itu biasanya lebih sensitif dari bagian rambut yang belakang. Setelah selesai pencatokan, karena rambut klien kita ini akan disemir dengan ditoning hitam, kita hair dryer dengan suhu dingin agar lebih cepat dingin tanpa pendiaman, langsung kita hair dryer, jadi mempersingkat waktu. Selanjutnya langsung kita toning seperti biasa, kita diamkan sekitar 30 menit. Setelah itu kita keramas tapi tanpa pakai sampo. Meskipun ini semir hitam, tapi kalau setelah smoothing langsung ditoning itu jangan sampai kita menggunakan sampo, karena nanti smoothing-nya akan gagal. Kita cukup menggunakan kondisioner saja. Setelah semua selesai, lalu kita cek lagi, takutnya nanti ada yang ketinggalan, jadi dicek lagi selapis demi selapis. Setelah didiamkan selama 30 menit, lalu kita keramasi tanpa sampo, yaitu hanya menggunakan kondisioner saja, lalu kita keringkan. Nah, di sini terlihat kan kalau rambutnya itu hasilnya bagus, lembut sebelum dicatok.
dan tidak ada yang krus sama sekali. Oh ya, saat pencatokan setelah dikeramas ini tebal-tebal saja tidak apa-apa, karena ini fungsinya cuma untuk merapikan saja. Jadi tidak perlu tipis-tipis seperti saat pencatokan di step 1. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini jika bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video-video tentang tutorial salon selanjutnya.